Kudus kotaku, kota kudus, kota wali, kota santri indah bagus. Menara dhuwur ana ing tengah-tengahe kutha, tinggalane para wali lan ulama. Kudus kotaku, kota kudus, kota wali, kota santri indah bagus. Menara dhuwur ana ing tengah-tengahe kutha, tinggalane para wali lan ulama. Kudus kotaku, kota kudus, kota wali, kota santri indah bagus. Menara dhuwur ana ing tengah-tengahe kutha, tinggalane para wali lan ulama. Oh, yen kita tingali saka pojokan kutha, aduh indahe Gunung Muria. Yen disawang saka dhuwur Gunung Muria, aduh indahe wong gawe kula. Wiwit esuk jagong kloro jebole sang Surya, pawongan kudus padha makarya. Sing wis kuncara ing Nusantara, uga jeneng kudus sing wis kondang rasane eco. Durung sotone lengkok tanjunge, darang aseme lan liya-liyane. Kudus kotaku, kota kudus, kota wali, kota santri indah bagus. Menara dhuwur ana ing tengah-tengahe kutha, tinggalane para wali lan ulama. Kudus kotaku, kota kudus, kota wali, kota santri indah bagus. Menara dhuwur ana ing tengah-tengahe kutha, tinggalane para wali lan ulama. Oh, yen kita tingali saka pojokan kutha, aduh indahe Gunung Muria. Yen disawang saka dhuwur Gunung Muria, aduh indahe wong gawe foto. Wiwit esuk jagong kloro jebole sang Surya, pawongan kudus padha makarya. Gilirana sing wis kuncara ing Nusantara, uga jeneng kudus sing wis kondang rasane eco. Durung sotone sego kepele, kinca bandenge, bandeng presone, jenang kuduse, sate pentole, kurungan manuke lan liya-liyane. Kudus kotaku, kota kudus, kota wali, kota santri indah bagus. Menara dhuwur ana ing tengah-tengahe kutha. Peringatan Hari Jadi Kota Kudus ke-475 tahun 2024, Senin 23 September 2024 dimulai. Pemimpin apel memasuki lapangan dan langsung mengambil alih komando. Peserta apel disiapkan. Komando saya ambil alih, masing-masing komandan peleton ke samping kanan pasukannya. Kerjakan! Istirahat. Ditebut! Gerak! Pembacaan sejarah singkat Kota Kudus. Sejarah singkat berdirinya Kota Kudus.
Pada abad ke-14 sampai dengan abad ke-16 Masehi, Kudus merupakan sebuah tempat peradaban masyarakat di tepi Kali Gelis atau Sungai Gelis di kawasan Pulau Muria yang menjadi bagian wilayah Keprabuan Majapahit pada saat itu. Dahulu, kota ini dikenal dengan sebutan Tajuk karena di kota kecil ini banyak terdapat bangunan dengan bentuk atap arsitektur tradisional yang disebut tajuk, yang menjadi tempat persiapan untuk persembahyangan dan dianggap keramat oleh masyarakat Hindu saat itu. Pada masa penyebaran agama Islam ke Jawa, sekitar abad ke-15, Syekh Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus mendirikan tempat peribadatan pertama kali di rumah tinggalnya sebagai pusat pengajaran Islam pertama di Kudus pada tahun 863 Hijriah atau 1458 Masehi yang saat ini dikenal sebagai Masjid Langgar Dalem. Setelah jumlah warga pemeluk agama Islam semakin banyak, pada tahun 956 Hijriah atau 1549 Masehi, Syekh Ja'far Shadiq memindahkan tempat pusat pengajaran agama Islamnya dengan mendirikan masjid baru, Masjid Al-Manar, yang diartikan masjid yang memiliki menara dan sekaligus dijadikan sebagai pusat pemerintahan pada saat itu. Karena pondasi batu pertama bangunan masjid ini menggunakan batu dari Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa dari Palestina yang beliau bawa sepulang dari belajar Islam di Yerusalem, maka Sunan Kudus memberi nama masjid ini Masjid Al-Aqsa. Nama tersebut terinspirasi dari nama Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina yang disebut sebagai Al-Haram Al-Qudsi Asy-Syarif. Masyarakat Jawa hanya menerima sepenggal kata yaitu Al-Qudsi yang akhirnya dilafalkan menjadi Kudus. Karena itu, tahun 1549 Masehi atau 956 Hijriah tersebut ditentukan sebagai cikal bakal pertama kali lahirnya Kudus dengan runutan sejarah diperkirakan pada tanggal 23 September 1549 Masehi yang selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Kota Kudus dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus nomor 11 tahun 1990 tentang Hari Jadi Kota Kudus yang diterbitkan pada tanggal 16 Juli 1990. Kudus, 23 September 2024.
Lapor apel peringatan Hari Jadi Kota Kudus ke 475 tahun 2024. Siap. Laksanakan. Penjabat Bupati Kudus selaku pembina apel tiba. Peserta apel disiapkan. Siap! Gerak! Penghormatan peserta apel. Kepada pembina apel. Rebut! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin apel. Lapor apel peringatan Hari Jadi Kota Kudus ke-475 tahun 2024. Siap, dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Penyerahan penghargaan atas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kudus periode tahun 2024. Untuk itu, para penerima dimohon menempatkan diri. Laksanakan. Penyerahan yang pertama, penghargaan Adipura kategori Kota Sedang Kabupaten Kudus diserahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, diterima oleh Dinas PKPLH Kabupaten Kudus. Penyerahan selanjutnya, UHC Award, diserahkan oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Selanjutnya, penerapan digital government terbaik tingkat kabupaten diserahkan oleh Kementerian PAN dan RB, diterima oleh Dinas Kominfo Kabupaten Kudus. Penyerahan selanjutnya, penilaian kinerja transportasi 2024 diserahkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia, diterima oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus. Penyerahan selanjutnya, Prahita Eka Praya, diserahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, diterima oleh Dinas Sosial P3A P2KB Kabupaten Kudus. Penyerahan selanjutnya, Pariwara Anti Korupsi, diserahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, diterima oleh Inspektorat Kabupaten Kudus. Penyerahan selanjutnya,
sertifikat akreditasi diserahkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, diterima oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kudus. Penyerahan selanjutnya, apresiasi atas kepatuhan pembayaran iuran program JKN tahun 2024 diserahkan oleh BPJS Kesehatan, diterima oleh BPPKAD Kabupaten Kudus. Penyerahan selanjutnya, piagam penghargaan peringkat 3 realisasi investasi diserahkan oleh penjabat Gubernur Jawa Tengah, diterima oleh DPM PTSP Kabupaten Kudus. Penyerahan selanjutnya, implementasi integrasi SIA ASN Simbak terbaik diserahkan oleh Kanrek 1 BKN Yogyakarta, diterima oleh BKPSDM Kabupaten Kudus. Penyerahan selanjutnya, implementasi kurikulum Merdeka diserahkan oleh BBPMP Jawa Tengah, diterima oleh Distikpora Kabupaten Kudus. Penyerahan selanjutnya, Outstanding Smart Village Accelerator diserahkan oleh CNN Indonesia, diterima oleh Dinas PMD Kabupaten Kudus. Penyerahan selanjutnya, Award Outstanding Transparency Financial Management diserahkan oleh CNN Indonesia, diterima oleh Bapeda Kabupaten Kudus. Penyerahan selanjutnya, juara 2 Lomba Kreasi Olahan Pangan diserahkan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, diterima oleh TPPKK. Dan yang terakhir, juara stand terbaik 1 Semarak Kata Kreatif diserahkan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, diterima oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus. Kembali ke tempat. Gerak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati jajaran Forkopimda yang berkenan hadir pada kesempatan apel Hari Jadi Kota Kudus ke-475. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus beserta para asisten. Yang kami hormati Kepala OPD yang berkesempatan hadir. Yang kami hormati para camat dan kepala desa yang alhamdulillah pada kesempatan tahun ini mungkin baru pertama kali kepala desa mengikuti apel Hari Jadi Kota Kudus yang ke-475, serta seluruh asn di lingkungan pemerintah Kabupaten Kudus, para pimpinan perusahaan, perbankan dan organisasi masyarakat, tokoh agama, serta Bapak Ibu semua yang berbahagia. Yang pertama-tama syukur alhamdulillah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua masih bisa dipertemukan dan hadir pada apel memperingati Hari Jadi Kota Kudus yang ke-475 di tahun 2024 ini. Di usia yang tidak lagi muda, usia yang sudah sangat matang dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan,
Dan dalam kurun waktu tersebut, Kabupaten Kudus telah tumbuh dan berkembang menjadi daerah yang berdaya saing tinggi dengan berbagai capaian prestasi yang membanggakan. Bapak Ibu semua tadi bisa melihat beberapa penghargaan, beberapa prestasi yang kebetulan saya hanya mewakili menerimanya saat itu. Tapi sebetulnya yang berkinerja, yang bekerja dan berkolaborasi adalah dinas-dinas yang terkait, yang disupport dengan semua stakeholder yang ada di pemerintah Kabupaten Kudus, dari level Pemkab, kecamatan, sampai kemudian desa dan kelurahan. Sehingga tema pada kesempatan kali ini dengan semua aktivitas tadi, kita mengambil tema Kudus berkolaborasi membangun negeri, yang merupakan refleksi semangat kebersamaan yang kita junjung bersama. Melalui kolaborasi ini kita mendorong semua elemen masyarakat bersama-sama membangun Kudus sesuai dengan kapasitas dan bidangnya masing-masing. Baik pemerintah, swasta, dan masyarakat harus bergandengan tangan mewujudkan visi Kudus yang lebih baik. Beberapa bukti nyata dari kolaborasi tersebut adalah penghargaan-penghargaan yang tadi sudah disampaikan dan diterima di tahun 2024. Ada beberapa yang perlu kami mention kembali. Penghargaan Adipura, ini wujud pengelolaan lingkungan dan kebersihan yang baik. Ada juga penghargaan Kudus mencatatkan prestasi meraih indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik tertinggi, yang mana itu menunjukkan kemampuan kita dalam pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan publik. Ada juga penghargaan Pariwara Anti Korupsi dari KPK Republik Indonesia atas komitmen kita dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Ada juga penghargaan UHC Award dari BPJS Kesehatan dengan capaian 99,101% yang menunjukkan bahwa layanan kesehatan di Kabupaten Kudus telah menjangkau hampir seluruh elemen masyarakat. Dan masih banyak lagi penghargaan-penghargaan yang lain sebagaimana Bapak Ibu sudah saksikan tadi. Nah, di luar penghargaan-penghargaan tersebut, capaian-capaian juga didukung oleh turunnya angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Kudus di angka 2,1%. Ini lebih rendah dari rata-rata provinsi maupun rata-rata nasional. Tingkat pengangguran di Kabupaten Kudus juga turun menjadi 3,19%, lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pengangguran provinsi sebesar 4,39% dan tingkat nasional sebesar 4,32%. Pun demikian dengan angka inflasi Kabupaten Kudus yang juga menunjukkan progres positif dengan year on year pada Juli 2024 sebesar 2,06% yang merupakan tingkat rendah dalam 12 tahun terakhir. Bapak Ibu peserta apel yang berbahagia, saya dalam beberapa kesempatan sering menyampaikan sebuah slogan yang berbunyi Merdeka Bekerja. Merdeka Bekerja ini adalah sebuah semangat di mana kami mengajak seluruh ASN dan masyarakat di Kabupaten Kudus untuk lebih lincah, untuk lebih agile, untuk lebih adaptif dan inovatif dalam memberikan pelayanan publik. Kita dituntut terus-menerus untuk beradaptasi dalam peningkatan kualitas layanan publik. Zaman berkembang, teknologi juga semakin maju, media juga semakin baik lagi, sehingga menuntut sekali lagi pemerintah kabupaten dengan semua komponennya sampai level kepala desa untuk bisa juga bekerja dengan lebih lincah lagi. Di titik itulah semangat Merdeka Bekerja menemukan momentumnya. Dan di tahun politik ini saya tegaskan kepada para semua ASN agar menjaga netralitas dan profesionalisme untuk kemudian tidak terlibat dalam politik praktis. Mari kita jaga marwah pemerintahan dengan tetap fokus bekerja dan memberikan pelayanan publik yang terbaik. Kepada masyarakat Kudus, saya mengajak kepada panjenengan semua untuk kemudian menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November tahun 2024 nanti secara bijak. Silakan memilih pemimpin yang kemudian
bisa membawa Kabupaten Kudus dan Indonesia ke arah yang lebih baik untuk keberlanjutan pembangunan 5 tahun yang akan datang. Saya sangat yakin DNA masyarakat Kudus itu DNA yang rukun, DNA yang harmoni. Itu yang kemudian disampaikan oleh para kiai-kiai maupun tokoh-tokoh masyarakat pada saat kami sering sowan dan bersilaturahim. Oleh karena itu, mari kita jaga kerukunan ini, harmoni ini, dan kolaborasi ini untuk pembangunan Kudus yang semakin modern dan maju lagi. Bersama-sama kita juga harus sukseskan program strategis nasional dalam rangka penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim, di mana program ini sangat penting untuk mewujudkan masa depan yang sehat dan sejahtera bagi generasi yang akan datang. Akhir kata, mari kita jaga kolaborasi ini untuk membawa Kudus menjadi semakin modern, maju, dan berdaya saing. Dan yang terakhir, kami mengucapkan selamat Hari Jadi Kota Kudus ke-475. Semoga Kudus tetap berjaya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal af minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Kak! Doa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ja'al baldatana madinatana madinah Kudus madinatan thayyibah tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulik wa sa'ira buldanil muslimin. Allahumma kshif 'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bimunasabati aidi miladi Madinah Kudus 400 al-khamis wal 70 sanah. Barik Madinah Kudus ya Allah, barik raisaha, barik al-muwazzafina fiha, barik ahlal Madinah, ij'alha ya Allah baldatan thayyibah, baldatan thayyibah, baldatan thayyibah, baldatan mubarakah. Ya Allah, Tuhan kami, tepat pada hari ini telah lahir Kota Kudus tercinta ke-475. Oleh karena itu ya Allah, berkailah kota kami, berkailah pemimpin kami, berkailah para pegawai kami, berkailah para rakyat dan masyarakat kami. Jadikanlah Kota Kudus sebagai kota yang makmur, gemah ripah, loh jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, jauhkan kota kami dari mara bahaya, fitnah, balak, pertikaian, pertengkaran, dan megatras, gempa yang mengancam. Anugerilah kami ya Allah kesehatan, kekuatan, dan umur panjang untuk beribadah kepadamu dan melayani rakyatmu. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin apel. Apel telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan.
Penghormatan peserta apel. Kepada pembina apel. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Apel selesai, pembina apel berkenan meninggalkan lapangan apel. Selanjutnya peserta apel dapat diistirahatkan. Sebagai acara tambahan, diserahkan sertifikat akreditasi perpustakaan sekolah tahun 2023 tingkat Kabupaten Kudus. Untuk itu para penerima dimohon menempatkan diri. Penyerahan yang pertama kepada SMA MAN 2 Kudus dengan nilai akreditasi A. Selanjutnya SMP 3 Kudus dengan nilai akreditasi A. Selanjutnya SMP 4 Kudus dengan nilai akreditasi A. Selanjutnya SMP 1 Jati dengan nilai akreditasi A. Selanjutnya SMP 2 Undaan dengan nilai akreditasi A. Selanjutnya SMP NU Al Ma'ruf dengan nilai akreditasi A. Selanjutnya SMP Muhammadiyah 1 dengan nilai akreditasi A. Selanjutnya SD 1 Jatikulon dengan nilai akreditasi B. Selanjutnya SD 6 Cendono dengan nilai akreditasi B. Dan yang terakhir SD 2 Wargowetan dengan nilai akreditasi B. Dilanjutkan dengan foto bersama. Selanjutnya peserta apel dapat dibubarkan. Tanpa penghormatan, bubar, jalan. Demikian rangkaian apel Hari Jadi Kota Kudus ke-475 tahun 2024 berkolaborasi membangun negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.